2023, luas kebakaran lahan di Muaro Jambi mencapai 1 hektar. Berdasarkan revisi detail engineering design, exit tol Bayung Lencir Tempido di Desa Muara Sebapo kekurangan lahan. Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspolda Jambi menyita 32 ton BBM ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 24 Juli 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karadi Utari. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi catatan BPBD Muaro Jambi. Luas kebakaran lahan di Muaro Jambi hingga bulan Juli 2023 ini mencapai 1 hektar dan 19 titik panas. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Namun berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi, hingga di pertengahan tahun 2023, tercatat hanya 1 hektar luas lahan mineral yang terbakar, yakni di daerah Kecamatan Mestong. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari mengatakan, hingga saat ini tim Satgas Karhutla terus melakukan patroli di daerah rawan kebakaran. Mengingat pada bulan Juli sampai dengan September 2023, kondisi cuaca diprediksi sangat panas. BMKG untuk puncak panas kita untuk Kabupaten Muaro Jambi dan Musi Jambi itu dari bulan Juli sampai September, Mas, itu puncak panas prediksi BMKG. Tim Satgas Karhutla bersyukur hingga bulan Juli 2023 ini kondisi lahan gambut di Muaro Jambi masih basah, sehingga bencana kebakaran di kawasan gambut tidak terjadi. Untuk status kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi saat ini masih berada pada siaga Karhutla. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, antisipasi dini kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain mendirikan 4 posko, peralatan pemadam pun telah disiagakan. Fenomena El Nino membuat potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla masih mengancam Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tak ingin peristiwa Karhutla terulang, pemerintah kabupaten menempatkan seluruh peralatan pemadam api di tingkat kecamatan rawan Karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan, penempatan peralatan dalam rangka menyiagakan agar jika terjadi Karhutla, peralatan tersebut bisa digunakan secepatnya oleh pihak terkait. Adapun peralatan pemadam kebakaran yang telah dikirim ke kecamatan berupa mesin pompa air, mobil double cabin, selang hingga baju api. Setidaknya ada 7 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi wilayah rawan Karhutla, yakni Kecamatan Muara Sabak Barat, Sadu, Berbak, Dendang, Geragai, Mendahara, dan Mendahara Ulu dengan total 67 desa bervegetasi gambut. Masyarakat diimbau agar waspada terhadap potensi El Nino yang dapat menyebabkan kemarau dan Karhutla, serta tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan dibakar. BPBD insya Allah cukup, kita punya kendaraan double cabin ada 2 di sini, terus juga mesin. Kebetulan kami juga dengan adanya Karhutla ini kami sudah membagi secara operasional kami, termasuk mesin Karhutla itu kami pecah. Contoh pertama di Sadu, kita sudah menitipkan alat pemadam kita sudah di Sadu, kami dropping di sana, termasuk yang di Berbak, termasuk yang di Mendahara Ulu. Sementara itu, akibat terbakarnya 9 hektar lahan sepanjang tahun 2023, membuat pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menaikkan status menjadi siaga darurat Karhutla. Penetapan status ini berlangsung pada 20 Maret hingga 30 September 2023. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berdasarkan revisi detail engineering design, exit tol Bayung Lencir Tempino yang akan dibangun di Desa Muaro Sebapo kekurangan lahan dan butuh penetapan lokasi baru.
Berdasarkan hasil evaluasi dan revisi detail engineering design exit tol Bayung Lencir Tempino yang berada di Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, jalan tol ini masih kekurangan lahan untuk penetapan lokasi baru. Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi, Benny Kristiawan mengatakan, kekurangan lahan yang harus disikapi dengan adanya penlok baru, yakni sesuai usulan permohonan bantuan yang diajukan Kementerian PUPR kepada pemerintah provinsi pada Mei 2023 lalu. Berdasarkan revisi detail engineering design exit tol Bayung Lencir Tempino membutuhkan bukaan lahan yang lebih panjang dan lebih lebar. Berdasarkan perencanaan, lebar exit tol akan dibuat 50 hingga 60 meter. Sedangkan untuk panjangnya mencapai 400 meter, baik dari sisi kiri maupun pada sisi kanan. Benny memastikan, exit tol Bayung Lencir Tempino hanya akan dibangun di satu titik, yakni di Desa Muaro Sebapo. Sementara dari evaluasi yang dilakukan, kebutuhan pembebasan lahan untuk jalan tol Bayung Lencir Tempino mencapai 4% dari total panjang 15,4 km tol tersebut. Tetap di lokasinya tetap sama, tetapi dia butuh lahan yang lebih lebar dan lebih panjang. Kalau luasnya, lebarnya sih sekitar 50 sampai 60 meter. Kalau panjangnya ke arah kanan kiri 800 meteran. Itu yang dibutuhkan di exit tol. Nanti akan ada stage selanjutnya di mana di situ akan ada exit tol tambahan-tambahan. Kalau yang sekarang kita bangun cuma satu aja. Benny berharap tim percepatan pembebasan lahan jalan tol yang dibentuk pemerintah Provinsi Jambi mampu bekerja maksimal untuk mendukung percepatan pembangunan lanjutan jalan tol Trans Sumatera ini. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Direncanakan bisa beroperasi pada Juli 2024, 11 km dari total 15,4 km panjang jalan tol Bayung Lencir Tempino sudah berhasil dibersihkan untuk selanjutnya masuk pada tahapan pengerjaan fisik. Progres pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, kelanjutan dari jalan tol Trans Sumatera, pengerjaannya terus dipercepat. Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi, Benny Kristiawan mengatakan, proyek Seksi 3 yang digarap PT Hutama Karya sepanjang 15,4 km sudah dalam tahapan perampungan pembersihan lahan. Berdasarkan hasil evaluasi pengerjaan, 11 km dari total keseluruhan panjang jalan tol Bayung Lencir Tempino sudah berhasil dibersihkan untuk selanjutnya masuk pada tahapan pengerjaan fisik. Pembersihan lahan sudah dilakukan untuk ruas jalan tol yang berada di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, mulai dari Desa Muaro Sebapo hingga Desa Sungai Landai. Proses pembersihan lahan yang dilakukan lebih dominan pada lahan-lahan perkebunan masyarakat maupun hutan. Sementara, untuk beberapa titik rawa yang ditemukan akan mendapatkan penanganan khusus dengan teknik rancangan pengerjaan yang berbeda. Kalau sekarang sih kita baru clearing aja dari total 15 kilo, baru clearing itu sekitar 11 kiloan. Masih kurang 4 kilometer yang harus di clearing. Dan kita kan juga ada perhitungan ulang untuk desainnya nanti seperti apa. Proyek jalan tol Bayung Lencir Tempino ditargetkan selesai digarap selama 13 bulan setelah mulai dikerjakan. Jalan bebas hambatan pertama di Provinsi Jambi ini direncanakan bisa beroperasi pada Juli 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, BPJS Kesehatan Jambi masih menunggu instruksi pemerintah pusat terkait wacana penghapusan layanan kelas 1, 2, dan 3. Penghapusan itu nantinya akan diganti dengan menerapkan kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan. Rencana penerapan kelas rawat inap standar KRIS BPJS Kesehatan masih belum jelas. Saat ini, pemerintah pusat masih menunggu hasil evaluasi rencana penghapusan layanan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3. Penggunaan sistem KRIS itu menitik beratkan pada perbaikan tempat tidur, dari yang selama ini 6 tempat tidur menjadi 4 tempat tidur di satu ruang rawat inap. Pengurangan tempat tidur itu menjadi salah satu bagian
dari 12 kriteria yang harus ditetapkan rumah sakit untuk melaksanakan penghapusan kelas 1, 2, dan 3 untuk para pasien rawat inap BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Jambi, Sri Widya Stuti mengatakan, pihaknya belum dapat berkomentar lebih lanjut karena belum ada keputusan resmi terkait rencana penghapusan kelas perawatan. Apapun hasil evaluasi dan keputusan dari pemerintah pusat akan segera ditindaklanjuti. Saya belum ada, kalau itu nggak ada nanti itu dihilangkan, jadi nggak ada dalam statement atau apa yang belum bisa kita berikan terkait itu, karena itu masih menjadi bahan diskusi kayak gitu. Nantinya, biaya iuran untuk peserta penerima upah atau pekerja formal, baik penyelenggara negara seperti ASN, TNI, Polri, dan pekerja swasta, besaran iuran 5%, dengan rincian 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Sementara, untuk masyarakat bukan pekerja dapat memilih besaran iuran yang dikehendaki, dan masyarakat tidak mampu yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dapat masuk menjadi kelompok peserta PBI yang iurannya dibayar pemerintah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara polisi buru eksekutor pencurian toko emas di wilayah hukum Polsek Pasar Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara Erwin Majam resmi menjabat Ketua IWO Provinsi Jambi periode 2023 hingga 2028. Erwin Majam minta seluruh pengurus IWO Provinsi Jambi netral pada pemilu 2024. Bertempat di salah satu aula hotel di Kota Jambi, Minggu malam, pengurus Ikatan Wartawan Online IWO Provinsi Jambi resmi dilantik. Pada pelantikan itu, Erwin Majam yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris IWO Provinsi Jambi resmi memimpin IWO Provinsi Jambi periode 2023 hingga 2028. Ketua IWO Jambi Erwin Majam mengatakan, selain melantik kepengurusan IWO Provinsi Jambi, kegiatan itu melantik pengurus IWO daerah, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun. Pelantikan kepengurusan daerah ini diharapkan agar seluruh pengurus dapat bekerja dengan maksimal, sehingga IWO Provinsi Jambi dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas anggotanya. Erwin Majam minta seluruh pengurus IWO Provinsi Jambi netral pada pemilu 2024. Kedepannya saya harap dengan definitifnya jajaran pengurus IWO di Provinsi Jambi ini, pers ini punya nilai yang lebih bagus daripada saat ini. Pers ini, wartawan ini punya nilai yang layak di tempat masyarakat dengan lewat pelatihan edukasi jurnalistik yang akan kita lakukan di IWO itu sendiri dan di pengurus-pengurus daerah lainnya. Gubernur Al-Haris mengatakan pengurus baru IWO Provinsi Jambi mengemban tugas berat jelang pemilu 2024. Selain memberikan informasi yang aktual, pengurus dan anggota IWO Provinsi Jambi juga harus dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu sinergi ini kan sinergi yang sifatnya berita-beritanya positif, yang mendidik ke masyarakat. Dan kita akan masuk tahapan-tahapan pemilu 2024. Tentu tingkat persoalannya juga, tensi juga tinggi saya kira. Maka IWO hadir bagaimana membuat berita-berita yang sifatnya bisa membuat warga itu dingin, kemudian juga menyikapi dengan tenang. Al-Haris berharap IWO Provinsi Jambi turut bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kemajuan Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari komponen masyarakat Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih ke sorotan lainnya, saudara, 30 kasus tindak pidana perdagangan orang diungkap polisi. Salah satu di antara kasus itu yakni penyelundupan imigran gelap ke Malaysia. Polda Jambi tegas dalam mengungkapkan kasus tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jambi. Sejak Juli lalu, Polda Jambi dan Polres mengungkap 30 kasus TPPO. Dari 30 kasus itu, 35 orang ditetapkan tersangka, di antaranya 6 orang anak di bawah umur dengan jumlah korban mencapai 31 orang. Selain eksploitasi secara seksual, sebagian korban juga diperdagangkan dengan janji diberikan pekerjaan. Satu kasus di antaranya merupakan tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjanjikan bekerja di Malaysia. Dari jumlah itu, satu kasus di antaranya diungkap Polres Kerinci dengan seorang wanita ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya itu, 3 orang di antaranya juga menjadi korban dengan dijanjikan bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan di Malaysia. Namun mereka justru ditelantarkan di Malaysia. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, korban yang diamankan saat ini masih menjalani proses penyidikan dan pemberkasan, sementara para tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Polda Jambi dan Polres jajaran. Terkait masalah pengungkapan, kami tidak henti-hentinya akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ya. Jadi tolong masyarakat berikan informasi seluas-luasnya kepada kami. Rekan-rekan media juga bisa menyampaikan informasi kepada kami untuk segera kami tindaklanjuti. Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menegaskan tindak pidana perdagangan orang masih menjadi target operasi kepolisian. Bahkan polisi membentuk tim khusus untuk memberantas aktivitas TPPO sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Peredaran 32 ton BBM ilegal digagalkan polisi selama 1 bulan terakhir. Dari kasus itu, saudara, polisi mengamankan 5 pelaku peredaran BBM ilegal. Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Jambi mengungkap 4 kasus BBM ilegal selama 1 bulan terakhir. 32 ton BBM ilegal itu terdiri dari solar dan bensin senilai kurang lebih 300 juta rupiah. Dari pengungkapan itu, petugas mengamankan 5 tersangka, salah satunya pegawai SPBU di Desa Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi. Selain 32 ton BBM ilegal, petugas juga menyita 3 unit truk dan 1 unit minibus yang dimodifikasi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Kristiantori mengatakan, 3 unit truk yang dimodifikasi melangsir BBM hasil pengeboran sumur minyak ilegal itu dari Sumatera Selatan menuju kota Jambi. Sedangkan 1 unit minibus modifikasi untuk melangsir BBM solar dari SPBU Sungai Duren diedarkan ke angkutan batubara. Dan kegiatan penindakan ini merupakan hasil dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh anggota. Jadi anggota Subdit Tipiter, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, setiap harinya melakukan patroli di sepanjang daerah-daerah yang diduga rawan terjadinya aktivitas kegiatan penyalahgunaan BBM ilegal ini. Untuk proses penyelidikan dan pemberkasan, kelima tersangka ditahan di Polda Jambi. Tersangka diancam dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman penjara hingga 5 tahun. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polisi memburu eksekutor pencurian toko emas di wilayah hukum Polsek Pasar. Pelaku diminta untuk segera menyerahkan diri sebelum ditindak tegas oleh petugas kepolisian. Pasca aksi pencurian toko emas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pasar, Kota Jambi, satu tersangka yang berperan sebagai eksekutor masih dalam proses pengejaran petugas kepolisian. Kapolsek Pasar AKP Cahyono minta kepada pelaku utama kasus pencurian itu segera menyerahkan diri. Saat ini polisi telah melakukan penyelidikan terkait keberadaan tersangka. Polisi tidak segan-segan akan melakukan tindakan tegas terhadap tersangka jika tidak menyerahkan diri. Satu, kemudian terkait temannya yang selaku eksekutor, harapan kami menyerahkan diri lah, karena bagaimanapun juga akan kami kejar.
Sebelumnya, polisi mengungkap aksi pencurian toko emas Sama Senang di Jalan Dr. Wahidin, RT 01 Kelurahan Orangkayu Hitam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Seorang pelaku yang diketahui bernama Karim, warga Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, diringkus pada kasus perkara ini. Pelaku diamankan setelah nekat mencuri emas 5 suku yang ditaksir senilai 31 juta rupiah. Pelaku yang juga merupakan seorang residivis ini nekat mencuri saat toko sedang sepi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, harga sejumlah komoditas sayur mayur di pasar tradisional Singkut dalam 1 pekan terakhir turun, terutama harga cabai, bawang, dan telur ayam. Mayoritas harga pangan, terutama komoditi bawang merah dan cabai, mengalami penurunan. Sebelumnya, harga bawang merah mencapai Rp40.000 per kilogram. Saat ini dijual Rp34 hingga Rp35.000 per kilogram. Bawang putih sebelumnya Rp45.000 per kilogram menjadi Rp34.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah yang menjadi komoditas penyumbang inflasi tercatat mengalami penurunan. Sebelumnya sempat naik di angka Rp40.000 per kilogram, saat ini stabil di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit dijual Rp22.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Singkut, Handoyo, mengatakan, naik turunnya harga kebutuhan pokok, terutama komoditas sayur mayur, lebih disebabkan jumlah pasokan dan juga jumlah permintaan yang masuk ke pasaran. Selain komoditi sayur, harga telur ayam ras juga mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp68.000 per karpet menjadi Rp56.000 per karpet. Turun dikit. Dek, berapa turunnya? Kemarin kan sempat 40. 40. Turun sekitar 6.000. Kalau yang bawang putih itu? Kemarin sempat 45 ini. Sekarang? Sekarang enggak. Karpetnya 56, Pak. Sudah turun, naik tuh. Cuma dikit, Pak. Berapa? Cuma dari 58 ke 55. Itu harga lebaran kemarin ya? Iya. Ini sudah berapa lama turunnya? Paling seminggu. Para pedagang di Pasar Singkut memastikan saat ini pasokan komoditas sayur mayur seperti cabai merah dan bawang aman dan mencukupi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Wakil Wali Kota Jambi Maulana jadi pembina upacara bendera di SMA PGRI 2 dan SMP PGRI 4 Kota Jambi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Kita awali segmen ini dengan informasi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi pembina upacara bendera di SMA PGRI 2 dan SMP PGRI 4 Kota Jambi. Maulana memberikan semangat dan motivasi kepada siswa dalam menuntut ilmu dan membentuk karakter. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi pembina upacara bendera di SMA PGRI 2 dan SMP PGRI 4 Kota Jambi pada Senin pagi. Maulana hadir memberikan semangat dan motivasi kepada siswa dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, upacara bendera merupakan salah satu langkah efektif untuk membentuk karakter siswa-siswi di sekolah. Sebagai generasi penerus bangsa dan calon pemimpin pada masa mendatang, siswa-siswi harus giat menambah ilmu pengetahuan dan semangat dalam belajar. Pemerintah Kota Jambi memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan dan kemajuan anak bangsa. Saya hadir untuk memberikan semangat dan motivasi baik kepada kepala sekolah dan seluruh majelis guru, terlebih lagi kepada para siswa untuk terus meningkatkan semangat dalam hal menuntut ilmu supaya memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan juga penting dalam pembinaan karakter anak-anak karena mereka adalah harapan masa depan kita yang jumlah mereka tambah sedikit nanti
usia-usia produktif adik-adik ini nanti kita sudah pada pensiun, jumlahnya akan tinggal 30%. Oleh karena itu mereka harus berkualitas, harus lebih karena bebannya lebih dari kita. Kita sekarang ekonomi cepat pertumbuhannya karena tenaga kerja kita banyak 70%. Mereka yang tinggal sedikit. Oleh karena itu mereka harus berkualitas. Maulana berpesan agar seluruh siswa-siswi bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan dan memecah belah kerukunan antar suku, ras, dan agama. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Merangin Masuri melantik pengganti antar waktu atau PAW Kepala Desa Biuku Tanjung masa jabatan 2021-2027. Bupati minta Kepala Desa memaksimalkan APBDes untuk kepentingan masyarakat. Kedatangan Bupati Merangin Masuri disambut dengan pengalungan selempang dan pencaksilat sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat. Kunjungan Bupati untuk melantik Ardianto sebagai pengganti antar waktu atau PAW Kepala Desa Biuku Tanjung masa jabatan 2021-2027. Pelantikan dilaksanakan di Aula Gedung Serbaguna Desa setempat. Pada kesempatan itu, Bupati meminta Kepala Desa memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes untuk kepentingan masyarakat. Pagu yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dan bantuan keuangan provinsi untuk tahun 2023. Desa Biuku Tanjung memperoleh alokasi anggaran mencapai 1,2 miliar rupiah. Bupati berharap dengan jumlah anggaran yang begitu besar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya perbaikan infrastruktur, peningkatan ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan melalui bantuan langsung tunai atau BLT, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan penguatan kelembagaan dan aparatur desa, sehingga kemandirian dan perubahan desa akan tampak setiap tahunnya. Bupati juga meminta Kepala Desa tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi karena bisa berdampak pada persoalan hukum yang menjerat di kemudian hari. Mengingat beberapa tahun sebelumnya banyak kepala desa yang bermasalah, mulai dari internal pemerintahan desa, pelanggaran terhadap hukum adat, hingga terjerat kasus pidana. Bersamaan dengan pelantikan tersebut, Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Merangin juga mengukuhkan PAW Kepala Desa Ardianto selaku pembina adat desa dengan gelar Rio Jumenang. Penobatan ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat di bumi Tali Undang Tambang Teliti. Turut hadir dalam acara itu, Ketua DPRD Merangin Herman Effendi, Pasiter Kodim 0420 Sarko, Polsek Kota Bangko, Kadis DPMD, Camat Bangko Barat, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Merangin, serta para kepala desa sekecamatan Bangko Barat. Ramadan Terbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sukses menggelar Festival Tradisi tahun 2023. Festival Tradisi merupakan wujud pemerintah dalam menggali dan melestarikan budaya lokal di Provinsi Jambi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menggelar Festival Tradisi tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari itu digelar di Ruang Terbuka Hijau Putri Pinangmasa, Kota Jambi. Festival tradisi ini merupakan bagian dari Festival Batanghari yang memperkenalkan tradisi dan budaya kabupaten kota di Provinsi Jambi. Selain untuk menjaga dan meningkatkan wawasan budaya agar tidak hilang tergerus zaman, festival tradisi ini juga bertujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan nilai budaya, khususnya upacara adat daerah Jambi sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kepala Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Sri Purnama Syam mengatakan, upacara adat itu disajikan dalam bentuk tarian, salah satunya tumbuk lesung atau tumbuk padi di festival tradisi. Kegiatan ini akan dilakukan setiap tahunnya agar masyarakat dapat mengetahui budaya-budaya lokal di Provinsi Jambi. Kegiatan ini kami serempakkan atau kami laksanakan bersamaan dengan Festival Batanghari
mengambil momennya Festival Batanghari. Kita berharap dengan festival tradisi ini masyarakat mengetahui tentang jati dirinya sendiri, kemudian juga merupakan sebuah proses kerja kreatif. Tapi proses kerja kreatifnya kita mengangkat dari dasar kita sendiri. Memang tahun ini adalah mengangkat upacara adat sebagai sumber kekaryaan, di mana upacara adat itu merupakan target dari RPJMN dan juga RPJMD dari Provinsi Jambi yang ditentukan oleh dari Bappenas ya, dan kita mengikuti, sehingga kita berharap dari upacara tradisi atau upacara adat itu akan bermunculan tradisi-tradisi yang berkaitan dengan upacara adat yang sudah hilang gitu. Nah, tetapi divisualkan dalam bentuk seni pertunjukan. Tahun ini kita mengambil seni pertunjukan tari fokusnya. Pada festival ini, setiap kabupaten kota melakukan upacara adat dalam kehidupan yang disajikan dalam bentuk tarian, kemudian dinilai oleh Dewan Juri untuk menentukan penyajian terbaik 1, terbaik 2, dan terbaik 3. Jadi festival tradisi ini sebenarnya tidak boleh dilombakan yang namanya tradisi. Tetapi kita tidak mengistilahkan juri ya, penjurian, tapi pengamatan. Kita mengamati gitu. Hasil penyajiannya. Jadi yang dinilai itu penyajiannya. Karya tarinya tentu berakar pada akar tradisi, musiknya juga akar tradisi, kostumnya juga akar tradisi, propertinya juga akar tradisi. Jadi itu tidak bisa dinilai, karena itu tradisi masing-masing daerah kan tidak bisa dibanding-bandingkan. Tapi yang bisa dinilai, dipertimbangkan itu adalah penyajiannya dari sisi artistik pemanggungannya. Pengamat penyaji Festival Tradisi Nukman mengatakan, festival tradisi ini merupakan salah satu langkah positif untuk regenerasi kebudayaan di Provinsi Jambi. Aktivitas kebudayaan lebih banyak dikuasai oleh masyarakat lansia dan sulit untuk diwarisi ke kaum milenial. Apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada malam hari ini melalui festival seni tradisi, barangkali ini menjadi langkah positif untuk regenerasi aktivitas kebudayaan yang ada di Jambi. Misalnya bahwa aktivitas tradisi yang ada di masyarakat kita tahu rata-rata itu dikuasai oleh para penutur senior ya. Mereka sudah berusia rentan, kemudian tidak mampu lagi untuk secara alamiah untuk mewarisi itu, dan pada momen ini paling tidak kehadiran penonton dengan relatif muda barangkali ini bisa mampu untuk kemudian mentransformasi ya aktivitas tradisi itu kepada para generasi muda yang ada di Jambi. Artinya tradisi di setiap daerah tidak hilang, Mbak, ya? Ya, tidak hilang, tidak punah. Bagaimanapun tentu banyak harapan yang kemudian kita titipkan agar kegiatan yang berkaitan dengan tradisi ini terus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Festival tradisi ini akan kembali digelar pada tahun 2024. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi akan lebih memadukan seni dan budaya dengan perwujudan seni musik atau seni teater yang bersumber dari tradisi di setiap kabupaten kota. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 19 desa di Kota Sungai Penuh akan ikuti pemilihan kepala desa serentak tahun 2023. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji. Saudara Bupati Bungo Masuri sambut kepulangan 223 jemaah haji kloter 22. Seluruh jemaah haji Bungo diharapkan menjadi haji dan hajah mabrur serta menjadi teladan bagi masyarakat. Didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama dan jajaran OPD, Bupati Bungo Masuri menyambut kedatangan 223 jemaah haji kloter 22. Penyambutan jemaah haji itu dilakukan di Masjid Agung Al-Mubarak Bungo pada Minggu malam. Masuri bersyukur atas kepulangan jemaah haji di Kabupaten Bungo setelah melakukan rangkaian ibadah haji. Masuri yakin seluruh jemaah haji Kabupaten Bungo mampu menjadi manusia yang memberikan manfaat serta mampu menjadi panutan dalam berhubungan baik dengan manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bersama-sama menyambut jemaah haji dari Kabupaten Bungo. Sampai di Bungo ini kita sambut di Masjid Agung Al-Mubarak ini. Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jemaah haji dari Kabupaten Bungo yang ikut di kloter ini sebanyak 223. Alhamdulillah semua selamat. Tentu kita juga berdoa mereka semua sampai ke rumah masing-masing nanti memperoleh haji yang mabrur hendaknya. Ya. Masuri berharap seluruh jemaah haji yang baru menyelesaikan rangkaian ibadah dapat mengimplementasikan pengalaman yang didapat selama di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari di kampung halaman. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada Senin malam 139 jemaah haji tiba di Kabupaten Tebo. Kepulangan para jemaah dari Tanah Suci itu disambut PJ Bupati Tebo Aspan dan Ketua TPPKK Kabupaten Tebo. Tiba sekitar pukul 9 malam di rumah dinas Bupati Tebo. Kepulangan 139 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 22 langsung disambut PJ Bupati Tebo Aspan yang didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Tebo Armayanti Aspan, Sekretaris Daerah dan OPD Kabupaten Tebo. Mewakili masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tebo, Aspan menyampaikan ucapan selamat kepada para jemaah haji yang tiba ke tanah air dengan selamat. Aspan juga mendoakan semoga jemaah haji Tebo mendapat predikat haji yang mabrur. Selain itu, Aspan juga berharap kehadiran para jemaah haji dari Tanah Suci membawa keberkahan bagi Kabupaten Tebo untuk masa yang akan datang. Aspan juga memohon maaf kepada para jemaah haji jika terdapat kekurangan saat keberangkatan dan kepulangan dari Tanah Suci. Kami atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tebo mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah kembali ke tanah air. Semoga apa yang dikerjakan mendapat predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan harapan kehadiran Bapak Ibu dari Tanah Suci membawa berkah bagi Kabupaten Tebo untuk masa-masa yang akan datang. Diketahui, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 22 dari jumlah 141, 2 diantaranya meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Fatimah dari Kelurahan Tebing Tinggi dan Umi Kalsum dari Desa Pagar Puding. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 19 desa di Kota Sungai Penuh akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak tahun 2023. Keikutsertaan 19 desa itu dalam pilkada serentak seiring dengan telah habisnya masa jabatan kepala desa sebelumnya. 19 desa yang tersebar di 7 kecamatan dalam Kota Sungai Penuh akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak tahun 2023. Pilkada serentak itu digelar menyusul telah habisnya masa jabatan kepala desa sebelumnya. Sejumlah peraturan dalam pelaksanaan pilkada serentak juga telah ditetapkan. Meski pilkada serentak akan digelar pada 9 September mendatang,
Namun pendaftaran bakal calon sudah mulai dibuka sejak 18 Juli hingga 9 hari ke depan. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh, Yuliardi mengatakan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kota Sungai Penuh berjalan lancar. Pihaknya telah menganggarkan dana untuk pilkades serentak dari APBDes masing-masing desa yang mengikuti pilkades, serta penambahan bantuan dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Di sini untuk penganggaran di kegiatan pilkades di masing-masing desa ini telah dianggarkan melalui APBDes. Melalui APBDes yaitu anggaran desa itu sendiri menggunakan sumbernya dari ADD. Yuliardi menambahkan, dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun ini, panitia pilkades tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan kepada bakal calon kepala desa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kondisi kabel listrik yang semrawut cukup mengganggu keindahan kota di Kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Menyikapi semrawutan itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari telah berkoordinasi dengan pihak PLN. Mulai semrawutnya kabel listrik yang ada di beberapa titik dalam kawasan Muara Bulian, khususnya di area pedestrian perkantoran Pemkab Batanghari, mengganggu keindahan kota. Selain itu, susunan kabel yang tidak rapi ini juga dikhawatirkan dapat memicu hubungan arus pendek listrik. Menyikapi hal itu, Pemkab Batanghari melalui Dinas Perkim telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk merapikan kabel di kawasan pedestrian. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Batanghari, Abdul Somad mengatakan, dari hasil koordinasi, pihak PLN bersedia melakukan pemindahan tiang dan kabel listrik yang mengganggu. Namun, proses itu perlu membutuhkan waktu. Kita berharap tiang PLN ini bisa digeser, minimum mundur ke pagar OPD terkait, supaya tidak mengganggu pemandangan di pedestrian ini. Nah, kalau terkait yang di Tapa Melenggang yang posisi di depan pendopo, nah ini memang kebanyakan kabel yang mengganggu itu kan kabel Telkom, mulai dari kabel. Selain kabel listrik PLN, Dinas Perkim Batanghari juga akan mencoba berkoordinasi dengan pihak Telkom untuk merapikan kabel yang dapat mengganggu keindahan kota. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, satu unit ruko di Bahar Selatan Muaro Jambi terbakar. Warga bergotong royong memadamkan api karena tidak ada kendaraan dan personel damkar. Kebakaran menghanguskan satu bangunan rumah toko di kawasan Pasar Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi pada Senin siang. Api dengan cepat menghanguskan bangunan yang bermaterial papan tersebut. Warga sekitar ruko panik dan mengeluarkan barang-barang mereka. Warga juga berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Namun warga kesulitan memadamkan api karena tidak adanya sarana dan personel damkar. Salah seorang warga mengatakan diduga api bersumber dari korsleting arus listrik. Oh, di unit 22 Pak, lokasinya di RT 24 Pasar. Oh, ini dikaitkan dengan apa Pak? Apa mungkin ada unsur kesengajaan? Kalau informasi itu dari aluran listrik pendek. Api berhasil dipadamkan setelah setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, potret kerukunan antar suku dan agama masih terjaga dengan erat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kerjasama dan toleransi yang dibangun antar warga tanpa memandang agama dan suku menjadi kearifan lokal. Tak hanya masyarakat asli Kuala Tungkal, Desa Serdang Jaya juga dihuni masyarakat dari berbagai daerah dan suku asli Indonesia. Kepala Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Solikin mengatakan, salah satu nilai kearifan lokal yang hingga hari ini masih bertahan di masyarakat yakni gotong royong. Bagi masyarakat suku Jawa, gotong royong dikenal dengan sebutan ngerewang, sementara bagi suku Bugis dikenal dengan eso magere-gere, dan mabula bagi suku Banjar Kalimantan. Kearifan lokal menjadi nilai budaya yang menciptakan kekerabatan antar warga dan suku, khususnya di Kecamatan Betara. Tradisi luhur ini sejak dahulu dan masih terjaga secara turun-temurun hingga saat ini. Sifat kegotong royongan warga terlihat di setiap pelaksanaan hajatan, seperti pernikahan dan hitanan. Tanpa ada yang mengkomandoi, warga beramai-ramai turut serta membantu meringankan beban tuan rumah.
Salah satunya dengan memberi bantuan tenaga maupun materi untuk meringankan beban tuan rumah sebagai pemilik hajatan. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan akan mengambil posisi dan peranan masing-masing, baik urusan dapur maupun menyiapkan seluruh sesuatu hingga pelaksanaan hajatan berjalan lancar. Sementara, anak-anak muda mengambil posisi sebagai tim bersih-bersih atau sapu jagat, serta mencatat semua jenis bantuan dari masyarakat yang dengan sukarela membantu 9 bahan pokok sembako, sekedar untuk meringankan beban tuan rumah. Jadi budaya kearifan lokal ini, lingkungan masyarakat dari beberapa suku, kemudian lapisan masyarakat menjadi satu dalam acara rewangan tersebut. Habzil salah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau kukerta di Tanjab Barat mengatakan, tradisi luhur yang telah hidup sejak puluhan bahkan ratusan tahun ini harus terus ditumbuh kembangkan. Kerukunan dan toleransi antar suku agama diharapkan dapat terus terjaga meski di tengah tantangan perkembangan dan kemajuan teknologi. Lebih kental, lebih suasananya, kebersamaannya, kerjasamanya lebih ini Pak, lebih baik Pak. Untuk harapan itu supaya tetap menjaga persatuan ini, supaya tidak hilang, karena untuk ke depan lagi ini zaman makin modern. Budaya kearifan lokal ngerewang, sosoma gere-gere, dan mabula ini menjadi budaya campuran bagi masyarakat Tanjab Barat yang patut dipertahankan, khususnya bagi generasi muda. Melalui budaya kearifan lokal ini, maraknya budaya asing dan instan yang masuk dan mulai melunturkan nilai-nilai budaya lokal dapat ditangkal sejak dini. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.